Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Pamilika Fasilitasnya. Saya CPP Angkatan 9 bersama Ibu Kepala Sekolah SDN BC 1 hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu prihatin Ibu. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu tentang dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Ita. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral, selama ini yang kami laksanakan yaitu kami memperhatikan dan mendalami secara mendalam tipe kasusnya. Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika yang mana ditandai adanya dua pilihan yang secara moral sama-sama benar tetapi saling bertentangan, itu kami dalami. Kemudian apakah kasus itu merupakan kasus adanya pelanggaran hukum yang ada pilihan salah dan benar, itu kami mendalami kasus tersebut, kami memperhatikan betul kasus-kasus tersebut sehingga kami bisa mengidentifikasi, oh ini kasus dilema etika dan ini kasus rujukan moral. Berarti didalami dulu kasusnya Bu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mendalami kasus tersebut, di mana memang agak sulit juga kalau kita menghadapi dilema kasus atau kasus apa itu dilema etika ya. Ini adalah memang butuh pemahaman, butuh penyelesaian yang perlu pertimbangan ya. Jadi selama ini kita akan memahami betul, mendalami terkait nilai-nilai kebajikan apa dari kedua pilihan tersebut, itu kita dalami nilai-nilai bertentangan tersebut, kemudian pihak-pihak yang terkait, itu kita coba memahaminya atau mencari pihak-pihak yang terkait, kemudian dalam memutuskannya bagaimanapun kita telah memahami, kita butuh pertimbangan dengan beberapa stakeholder yang ada di lembaga untuk memusyawarahkan sehingga nanti bisa memberikan pertimbangan dalam memutuskan masalah atau kasus dilema etika tersebut, dan diusahakan nanti kita melalui pertimbangan ya, memahami kasusnya tadi, kepentingannya tadi, terus nanti pertimbangan musyawarah dari pihak-pihak yang terkait ya, pihak-pihak yang terkait sesuai dari kasus tersebut, dan kita usahakan nanti bisa memberikan suatu keputusan yang terbaik untuk dua kepentingan. Tentunya didalami dulu ya Bu ya, dan juga perlu dukungan dari semua pihak tentunya ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya itu tadi langkah-langkah yang kita laksanakan, memahami, mengidentifikasi kasus tersebut, kepentingan yang ada di sana seperti apa, yang bertentangan tersebut, kemudian dengan hati nurani ya, tentunya perlu dengan pertimbangan, dengan mencari menentukan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang berkepentingan di sana, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sebagai pertimbangan untuk memutuskan kasus dilema etika ini. Kemudian kita memusyawarahkan dengan pertimbangan, melibatkan unsur atau pihak yang nanti pas dengan kasus yang ada, mungkin bisa dengan guru kelas kalau itu memang permasalahannya menyangkut dengan siswa di kelas,
atau dengan wali murid, atau dengan komite, ataupun dengan pembina, pengawas pembina, sesuai kaitannya dengan kasus tersebut, dan kita mengusahakan nanti bisa memberikan pertimbangan untuk memutuskan yang terbaik ya untuk semua pihak tadi atau semua kepentingan tadi. Dan kemudian keputusan itu terus kita pantau atau kita evaluasi atau kita pantau lagi ya hasil keputusan yang telah kita buat tadi, kita pahami, kita lihat lagi, kita pantau apakah benar, apakah memang sudah tepat. Itu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya, karena bisa melakukan Mungkin langkah-langkah Ibu selama ini sangat efisien dan sangat bagus sekali ya. Nanti mungkin bisa jadi gambaran langkah berikutnya untuk kita mempelajari kasus dengan langkah Ibu tadi, mungkin jadi referensi saya untuk berikutnya. Terima kasih Bu untuk pengetahuannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya, hal yang paling efektif ya, karena bagaimanapun di lembaga pendidikan itu selalu ada ya kasus-kasus dilema etika itu. Hal yang paling efektif itu adalah kemampuan memahami masalah itu dengan baik, kemampuan kita dalam memahami kasus ya. Untuk kita pahami masalahnya itu seperti apa, itu kita harus tepat, kita harus punya kemampuan untuk mendalami itu dengan baik. Kemudian kita adanya komunikasi ya, komunikasi yang sehat dan berkualitas ya, saling memahami dan merasa bahwa semuanya ini adalah kepentingan bersama, baik buruknya untuk kebersamaannya ini. Jadi komunikasi kita bersama ini yang jadi akan mendukung kita untuk membuat keputusan yang tepat untuk kasus dilema etika. Bagus sekali Bu, tadi sudah disebutkan mungkin itu bisa berkolaborasi Ya, berkolaborasi bersama karena semuanya punya kepentingan yang sama untuk mencapai visi misi yang ada di lembaga. Bagus, luar biasa sekali. Sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang namanya tantangan itu ya jelas aja kita ya, yang kita perlu memahami itu ya, tantangan-tantangan yang ada mungkin ya, adanya beberapa yang sikap yang belum bisa menerima ya, mungkin adanya beberapa yang sikap yang belum bisa menerima ya, mungkin adanya sikap apatis ya, sikap apatis itu mungkin cuek dengan keadaan atau permasalahan yang ada, itu cuek ya. Seperti ini kendala-kendala yang kita harapkan tidak ada nantinya, tapi kalaupun ada ya ini kendalanya ya, sikap-sikap apatis ini kurang kesadaran untuk memahami tupoksi dan juga aturan bersama ini ya, kemampuan kesadaran untuk memahami tentang, kita paham juga tentang disiplin positif, itu salah satunya. Itu tantangan ya, tantangan dalam membuat keputusan. Jadi ya harapan kita tantangan itu bisa kita atasi, tapi ternyata juga ada kepentingan ternyata ada yang kurang peduli, masih bersikap apatis. Ini yang tidak mendukung untuk bisa memutuskan permasalahan kasus dilema etika. Oke, berarti kedepannya perlu diperbaiki lagi gitu ya Bu. Sikap-sikap ini perlu kita benahi dan kita lakukan pembinaan sehingga semuanya merupakan kebersamaan. Jadi kalau ada kasus seperti ini mudah kita untuk membuat keputusan yang tepat. Bagus sekali. Sekarang apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
belajar untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, memang kasus dilematika itu adalah kasus yang perlu pertimbangan yang matang. Jadi kita memerlukan waktu juga, tapi kita memerlukan waktu untuk mendalami kasus, untuk sesuai prosedur tadi kita memahami, kita melihat pihak-pihak terkait, dampaknya seperti apa, dan ini perlu pertimbangan yang matang. Jadi kita memang tidak bisa ya langsung memutuskan saat itu, langsung memutuskan itu nanti khawatirnya nanti kurang pas. Jadi tetap kita butuh waktu untuk menyelesaikan ini karena butuh pertimbangan tadi, butuh mendalami kasusnya tadi sehingga keputusan bisa dilaksanakan dibuat dengan baik, dengan tepat. Tetapi waktu itu pun kita secepatnya ya, tidak menunda-nunda, jadi tidak berlarut-larut. Jadi sebisa mungkin dengan waktu sesuai prosedur yang kita laksanakan untuk memutuskan kasus dilema etika ini, prosedur kita lalui dengan tepat, ya. Tetapi secepatnya segera kita tidak lanjuti dengan prosedur yang tepat, tapi tentunya juga butuh waktu ya, tentunya juga butuh waktu, bukan terus seketika itu saya membuat keputusan. Lihat kasusnya juga ya, kalau kasusnya itu karena dilema itu butuh pemahaman atau waktu untuk mempertimbangkan tadi, maka kita berusaha untuk sebisa mungkin sesuai prosedur memutuskan dengan tepat, dengan waktu yang tidak istilahnya gusar-gusu, tetapi bisa dengan pas, tetapi kita juga tidak terus mengulur waktu, menunda-nunda. Secepatnya kita selesaikan permasalahan itu dengan prosedur yang ada sehingga secepatnya bisa diputuskan tanpa berlarut-larut. Berarti butuh pemikiran yang sangat matang, tapi tepat waktu ya, tidak bagus juga. Ya, faktor yang sangat mendukung adalah tadi yang saya sampaikan, kebersamaan ya. Kebersamaan, komunikasi yang sehat ya, komunikasi yang berkualitas, saling mendukung, memberi masukan itu, dan juga rasa memiliki kebersamaan saja ya, kebersamaan bersama-sama ini mulai rasa memiliki institusi. Jadi institusi ini adalah milik kita bersama, sehingga jangan sampai ada kasus yang tidak bisa terselesaikan. Gitu. Jadi bisa dengan baik kita menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, dan harapannya tidak terlalu ada kasus-kasus dilema etika ya, tidak, tapi dengan tupoksi tadi memahami tupoksi, tapi kita setiap namanya permasalahan, namanya kelanjutan ini operasional terus berlanjut, pasti suatu saat ada, dan yang mendukung adalah kebersamaan dan komunikasi yang baik di antara semua stakeholder yang ada di lembaga pendidikan kita ini. Dan seperti panjenengan biasanya juga bersama-sama kita duduk memutuskan yang terbaik. Jadi komunikasi yang baik, rasa saling memiliki institusi kita ini. Berarti kolaborasi itu sangat penting sekali, dan kolaborasi yang baik ya akan memudahkan kita membuat keputusan dilema etika. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang bisa kita petik sebagai pelajaran untuk kita semuanya adalah bahwa membangun komunitas atau membangun komunikasi ya, membangun komunikasi yang sehat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Rasa saling memiliki institusi ini bersama ini ya, kebersamaan inilah yang sangat kita jadikan pelajaran ya. Dengan permasalahan, dengan bersama kita akan bisa memutuskan dengan baik, dengan tepat, tanpa beban apapun, karena kita bersama memiliki
persamaan ya, persamaan rasa memiliki tadi, dan membangun komunitas, membangun budaya bersama, kolaborasi tadi ya yang kita sampaikan, kolaborasi ini tetap kita bangun sehingga terbangun budaya bersama, budaya komunikasi yang sehat, kolaborasi, saling memahami, saling merasa memiliki. Jadi tepatnya sekarang itu dalam dunia etika atau pendidikan moral ini yang paling penting adalah kolaborasi. Itu sangat penting Bu ya, bisa menyelesaikan bersama-sama dengan stakeholder yang mungkin ya stakeholder ini yang terkait dengan kasus itu siapa, ya itu kita lepaskan gitu ya, bisa secepatnya terselesaikan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Saya mau pamit dulu.